Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 11 November, teman-teman. Saya akan membahas saham untuk besok tanggal 12 November. Ya, teman-teman, hari ini IHSG-nya new high ya. Akhirnya setelah naiknya pelan-pelan, hari ini IHSG new high. Tapi di sini ada beberapa catatan ya. Jadi IHSG new high. Tapi ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake group, kemudian cloning group seperti itu dengan menggunakan nama yang mirip dengan MS Trade dan dengan menggunakan logo MS Trade. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang mereka juga ternyata menawarkan titip dana trading melalui komentar. Sekali lagi, teman-teman, saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman. Akhirnya IHSG-nya hari ini tembus high. Kita akan tengok dulu teman-teman, langsung ke IHSG. Closing hari ini IHSG adalah di 6.704,464 di tanggal 11 November 2021 ya. Telah terjadi pencatatan rekor atau penembusan rekor terbaru ya teman-teman. Kalau kita lihat nih, ini adalah monthly ya, jelas sekali hari ini menembus new high. Tetapi penembusan new high itu candle-nya hari ini ada banyak tapinya yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Menembus new high kok sepertinya nggak percaya diri seperti itu teman-teman. Sudah nembus new high, bentuk candle-nya adalah apa ini namanya? Ini doji atau apa ini? Spinning top ya. Coba teman-teman lihat bentuknya apakah seperti ini? Nah teman-teman ngelihat ya ini. Kita coba, iya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini ada ya bullish spinning top ataupun bearish spinning top. Ya intinya kita ngelihat bahwa pergerakan atau candle-nya dari oke, sebentar teman-teman, saya nyalain dulu ininya. Bentuk candle-nya pada saat di puncak ini adalah seperti ya, ini belum sempurna spinning top sih teman-teman. Ya, tetapi seperti doji, seperti butuh konfirmasi. Ini sih masih lebih panjangan candle di bawah ya, masih panjangan candle di bawah. Ini tapi yang pertama adalah naik menembus new record tetapi bentuknya kayak nggak percaya diri. Tetapi kalau dibilang nggak kuat juga sepertinya juga enggak teman-teman. Jadi kemarin itu, ini beberapa mau saya sampaikan ya, kenaikan IHSG memang beberapa hari ini boleh dibilang naik, tetapi pelan-pelan seperti itu ya, pelan-pelan. Justru kondisi seperti ini kadang membuat kita juga was-was. Kenapa was-wasnya? Was-wasnya adalah yang kedua, yang saya sampaikan adalah selama beberapa hari ini saham-saham ini koreksi juga enggak. Sepertinya koreksi turun juga enggak, koreksinya hanya sampai 38 retracement saja, yang koreksi dalam enggak ada. Naik juga enggak, naiknya pelan-pelan, dan itu di beberapa hari yang lalu saham-saham tersebut naiknya barengan. Inilah yang menjadi kewaspadaan saya. Kenapa? Saya harus waspada supaya jangan masuk ke saham yang naiknya pelan-pelan tadi. Saya cukup merasakannya sebagai gini teman-teman. Ini istilahnya berani naik tapi bareng-bareng. Nanti kalau turun juga biasanya bareng-bareng seperti itu. Naik bareng sedikit-sedikit, dan orang sudah mulai pada take profit beberapa hari yang lalu, berharap ada swing turun, sehingga mau nyaduk lagi di bawah, tetapi kok nggak turun-turun, naiknya pelan-pelan. Akhirnya, tapi yang keberapa nih ya? Akhirnya ternyata orang-orang hanya berani pegang sedikit posisi, termasuk saya, dan juga bahkan beberapa full cash. Bahkan saya kemarin sempat full cash teman-teman. Sempat full cash. Kenapa? Karena kemarin kan EMTK bentuknya jelek ya. Nanti saya bahas. EMTK bentuknya jelek, akhirnya kena saya jual, saya take profit, dan sore kemarin saya ada cash dan hari ini mau
ngapain gitu loh. Tadi malam masih ngebahas tentang saham-saham yang berpotensi untuk naik, yang retracement-nya jauh dan sudah mulai ada reversal, mulai ada konsolidasi, dan akhirnya saya masukkan ke ke Unilever hari ini. Jadi tapinya adalah orang-orang banyak yang sudah take profit beberapa hari yang lalu karena melihat ISG-nya merangkak pelan, naiknya bareng-bareng, terus kemudian saham-saham ini koreksinya juga nggak dalam-dalam amat, sehingga orang-orang mesti milih hati-hati, ya seperti itu. Terus kemudian yang hari ini ternyata indeksnya, ini catatan saya bikin catatan tapi nggak saya tulis ya. Hanya dijagain beberapa saham ya yang kemarin diam. Jadi indeksnya itu hanya dijagain oleh beberapa saham yang kemarin diam. Nah, kita cari di sini di market cap. Nah, ini kalau yang ini jelas. Jadi kemarin kita ngelihat bahwa Unilever ini dia sideways ya. Hari ini 6%. Berarti dia di urutan ke-7 market cap. Tentu dia akan memberikan istilahnya dampak yang signifikan bagi IHSG untuk naik. Jadi ada dorongan dari Unilever, TPIA, terus tadi adalah HMSP. Terus ada gudang garam kalau nggak salah. Gudang garam, iya tadi sih, kalau tadi pagi saya cek hanya gudang garam, kemudian Unilever dan HMSP. Tadi saya nggak ngelihat TPI apakah naik seperti itu. Jadi hanya dijagain oleh segelintir saham, yang mana ini sebelumnya kemarin sempat nggak kemana-mana. Ya kecuali kalau Arto ya teman-teman. Kalau Arto ini, kalau kita lihat chart hari ini, kalau Arto ini memang dia sebenarnya kalau Arto ini memang dia, sebentar saya cari chartnya Arto dulu. Kalau Arto ini kan sebenarnya dia masih bergerak. Kita cek dulu Arto. Arto ini kan sebenarnya ya kemarin retrace sebentar, tetapi candlenya hari ini dia ngangkat seperti itu. Jadi bentuk dari candle yang hammer dari Arto ini tentu akan ngebantu ngedorong di indeksnya seperti ini. Nah, terus beberapa saham yang ya diharapkan koreksi ternyata juga enggak gitu loh teman-teman. Jadinya ya serba susah seperti itu. Kita mau beli saham yang harapan kita koreksi cukup dalam jadi nggak bisa seperti itu. Ya oke, lanjut saya akan sampaikan dulu teman-teman ya. Saya akan sampaikan dulu. Jadi yang pertama hanya dijagain oleh beberapa saham yang kemarin diam dan sekarang bergerak. Nah, sektor ini kemarin diam. Oke, yang kedua saham-saham naik bareng, tadi udah saya sampaikan sehingga susah untuk cuan. Kemudian saham-saham masih bertahan di retracement 38 atau 23 alias saham-saham tidak terkoreksi lebih dalam. Sehingga susah untuk cari saham-saham yang, sehingga kita juga takut untuk positioning kalau kalau sahamnya sendiri tidak terkoreksi lebih dalam. Kemudian untuk cuan harus cari sektor yang belum bergerak. Nah, ini udah saya bahas kemarin. Untuk cuan saat ini kita harus mencari sektor yang kemarin diem, dan kemarin udah saya sampaikan beberapa pilihan saham yang mungkin akan berpotensi untuk rebound ya. Salah satunya kemarin kan Akra ya, Akra kan akhirnya juga rebound juga, walaupun ya nanti saya bahas Akra ketemu 50% akhirnya take profit seperti itu. Nanti akan saya bahas. Kemudian trader banyak yang wait and see, betul. Saya dapat PM juga banyak trader dan wait and see karena nggak berani positioning seperti itu. Saya juga kemarin beberapa hari wait and see, nggak berani positioning, akhirnya pindah-pindah seperti itu, dan dengan kondisi market yang kayak 3 poin 5 poin balik arah seperti itu ya, akhirnya memaksa saya untuk take profit. Contohnya di BGTG take profit, di EMTK take profit seperti itu. Oke, kemudian banyak yang stay cash ya, bener, banyak yang stay cash. Jadi itu catatan penting saya. Kemudian banyak yang ini saham-saham yang sudah di bawah teman-teman, seperti di gambar ini adalah Akra. Ketika dia naik, maka karena IHSG-nya juga udah di puncak, saham-saham lain juga nggak terkoreksi, orang-orang cenderungannya adalah ketika sampai 50 retracement cenderung take profit. Itu terjadi di beberapa saham.
Seperti ini. Jadi ini dalam tren turun dia. Ini kan kita tarik retracement-nya tuh. Dalam tren turun dia retrace ke atas. Maka resistan pertama adalah 23, 38, 50. Nah 50 ini yang harus kita pantau. Di 50 kuat nggak? Kalau candle-nya nggak kuat, nggak bagus, biasanya take profit. Seperti case dari Akra ini. Seperti itu. Jadi itu adalah kondisi dari IHSG yang saat ini new high, tetapi dengan banyak catatan yang udah saya sampaikan tadi itu teman-teman. Catatannya udah saya sampaikan tadi. Itu poin-poin penting dari kondisi market hari ini. Oke. Setelah poin penting saya sampaikan, saya akan kupas per masing-masing saham teman-teman ya. Silahkan pilih sesuai sektor yang teman-teman sukai. Saya nggak pakai detail banget, sekilas saja. Nanti kalau yang penting akan saya beri tanda yang jelas. Ini untuk BNI ya boleh dibilang nggak kemana-mana teman-teman ya, nggak kemana-mana. Dia setelah terkoreksi, retrace ke bawah, ini dia kepentok 50. Jadi orang sudah pada takut di 50 atau separuh tren turun ini udah pada takut, udah pada take profit. Beda kalau yang Mandiri, teman-teman ini Mandiri ya. Mandiri kan koreksinya juga nggak kemana-mana. Ini termasuk tapi yang mana tadi? Yang tapi yang saya sebutkan. Ada banyak tapi kan tadi. Ini yang saya sebutkan ini adalah koreksinya nggak jauh sehingga orang juga mau antri di 38 juga nggak dapat gitu. Nah ini juga sama kan. BRI koreksinya nggak jauh di 23 aja. Kalau teman-teman yang sudah take profit nih di puncak di sini. Berani nggak ngambil barang di posisi sekarang? Di 23 retracement. Pasti pikir-pikir mending stay cash saya daripada saya harus membeli di puncak. Karena IHSG-nya juga udah di puncak. Mending sekalian IHSG-nya delosor, saya saduk di bawah seperti itu. Nah ini juga, ya kalau kemarin ini contoh kemarin ya, ini sudah golden periods-nya untuk ngambil barangannya kan di sini. Kalau di sekarang ya udah enggak. BBCA gimana Pak? BBCA ya kemarin kan udah saya bahas nih, goldennya dia kan di sini. Masa-masa emas ngambilnya kan ya di sini. Kalau sekarang udah kepentok 50, ya inilah yang saya bilang orang-orang sudah mulai pada take profit di 50 retracement. Jadi kalau kondisi itu mempengaruhi teman-teman, kondisi market. Ini retrace ke bawah. Terus swing low naik ke atas ya. Dalam tren turun dia swing low, oke naik ke atas ketemu resistan pertama ya, resistan kedua. Resistan ketiganya adalah 50% yang harus diwaspadai di situ ada take profit. Kalau misalkan mungkin IHSG-nya belum di puncak dan kondisi marketnya mendukung atau ini berada di sekitar 2-4 minggu yang lalu ya mungkin akan masih lanjut di 50 ke atas. Tapi kondisinya sekarang kita harus sadari bahwa indeksnya sedang di puncak sehingga orang cenderung takut untuk hold kecuali yang harga bawah. BDMN terkoreksi sih, cuman belum ada sinyal yang bagus. Agro ya nggak kemana-mana kan, BRIS nggak kemana-mana. BTPS, nah BTPS juga ketemu di puncak juga terkoreksi, ya. Kenapa? Ya IHSG-nya lagi di puncak, orang juga mending antrinya agak-agak di bawah seperti itu kan. BNGA, ya dia naik, tetapi terus turun dan mencari support lagi, jadi nggak menarik, nggak ada ini ya. Ini malah BBKP malah tembus lagi teman-teman. ARB, ya. ARB seperti ini saya berapa kali cut loss di BBKP. Sebenarnya dulu hanya untuk mengembalikan istilahnya buyback aja, tapi kadang kita kalau loss teman-teman itu kita nggak harus buyback di saham yang sama. Misalkan kita beli saham A, terus ternyata rugi dan kita lihat chartnya jelek, kita cut. Tetapi dana cut itu kan kita bisa pilih antara dua teman-teman. Teman-teman masukkan ke saham yang sama, tapi waktu yang berbeda, atau teman-teman masukkan ke saham lain. Kalau misalkan saham lain itu gerakannya lebih bagus, why not? Kenapa tidak kita masukkan ke saham yang lain saja seperti itu? Istilahnya ganti saham seperti itu. Oke, Astra International memang kemarin lewat di 50. Tapi sehari setelah dia lewat di 50, kondisi dari IHSG-nya sedang di puncak.
Dan dia terkena take profit juga teman-teman. Ya, ini bentuknya adalah doji, take profit untuk Astra. Untuk Access ini. Untuk Access ini ya jelas nih. Udah ketemu resistan, kena take profit, kembali lagi ke 38. Nah, sekarang berarti dia ada di support. Apakah menarik? Karena beberapa saham belum terkoreksi dalam ya teman-teman. Terus indeksnya juga sedang di puncak. Maka ketika misalkan besok-besok beberapa hari ini ada koreksi, Access koreksi juga. Tetapi misalkan ada blue chip leader yang koreksi, tentu orang akan milih mana? Blue chip leader atau Access? Ya kita lihat sih, kalau saya disuruh milih ya saya akan pilih saham-saham leader inceran saya yang terkoreksi dalam. Sektor consumer Unilever, gimana teman-teman bisa cuan? Ya. Ini adalah satu contoh saham yang naik terus terkoreksi. Koreksinya ekstrim Pak, ekstrim. 23 ya, terkoreksi nggak kuat. 38 nggak kuat. 38 nggak kuat, di bawah 38. Ada target kemana? Ke 61. 61, kalau mantul dari situ, ini kan dia konsolidasi lama tuh. Wajib dipantau, karena selama konsolidasi dia tidak naik dan tidak turun. Tidak ditekan lebih jauh mencari support di bawahnya, tetapi pagi hari ini terjadi breakout. Dan saya sebelumnya nggak banyak tertarik di Unilever, tetapi ketika ngelihat breakout, saya harus bereaksi. Saya adalah orang yang di-trigger oleh kondisi di candle, teman-teman. Artinya, kalau saya hanya ngelihat pergerakan dari Unilever itu sideways, ya saya cuma lihat sideways aja. Tetapi once ada trigger yang memaksa saya untuk HK, saya akan HK. Dan itu terjadi pagi hari ini di Unilever. Teman-teman semoga masih dapat cipratan juga ya, di 45 sekian seperti itu. Di 45 sekian, ini kan breakoutnya kan tepat teman-teman, di 45 sekian ya, 45 10-an kan. Jadi ya memang harus benar-benar breakout dulu baru masuk teman-teman. Nah, ini kan kalau dilihat kan 45 berapa ya? 45 10 kalau nggak saya ngepost itu. 45 10 itu kan di sini. Jadi sudah di atas sidewaysan ini. Jadi ya sideways ini saya buat titik yang paling banyak dilewati seperti itu. Ya kalau mau cari atasnya sih ya bisa, cuman ya di sini ya 4530 ya lumayan sih 4500. Jadi ya sudah di atas sedikit lah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ya nggak ada yang benar-benar pasti teman-teman. Namanya trading itu kan kita memperkirakan di mana average price kita seperti itu. Nah, kemarin sebenarnya trigger, maksudnya alert saya itu dipicu oleh ICBP teman-teman. Teman-teman yang ngikutin channel saya kan kemarin tentu tahu ya bahwa ICBP kemarin sinyalnya bagus, walaupun ada spinning candle, ada doji, dan doji itu benar-benar dijawab nggak kuat seperti itu. Naik sebentar, oh nyerah bos, saya nyerah. Dia melambaikan doji seperti itu. Nah dojinya besoknya, oh kalau nggak kuat ya sudah turun. Nah akhirnya turun kan 2 hari seperti itu. Walaupun sekitar 3 hari lalu dia memberi sinyal bagus. Waktu itu kan saya bilangnya apakah ini pertanda untuk sektor consumer untuk bergerak. Nah ini yang mesti diperhatikan juga, Indofood nih sinyalnya agak meletup-meletup seperti itu. Agak mencoba untuk naik seperti itu. Ya perhatikan aja, Unilevernya udah bergerak. Nah, kalau Unilever nih gimana Pak targetnya? Ini kan dia mantul dari 61, maka targetnya adalah ke 38 minimal. Minimal ke 38. Kalau misalkan besok marketnya bagus teman-teman, ya mungkin dia akan digas. Seperti itu. Sektor energi, Medco. Bentuk candlenya adalah doji. Perhatikan kalau dia mau ngebreak. Itu aja. Kalau Elsa yang kemarin lebih bagus dari Medco, ternyata hari ini malah lebih jelek. Ya itulah market teman-teman. Kemarin kadang saya bilang ini akan bagus, tetapi kan akan bagus karena saya ngelihat candle yang udah terjadi. Sedang besoknya ternyata opening seperti itu, turun ya, itu kondisi market. Kalau saya, karena saya bisa ngelihat dari market, jadi saya nggak model antri membeli di harga sekian, nggak. Kalau teman-teman yang kerja kantor pasti habis mendengarkan omongan saya, paginya pasang antri. Kadang ya repot juga teman-teman kalau kondisi seperti itu. Kenapa ya? Mau nggak mau terima barang yang udah kita
pasangkan tadi gitu loh. Kalau saya kan belum pasang order sebelum ngelihat kondisi. Saya cenderung HK teman-teman kalau ngelihat sinyal. Kemudian Akra teman-teman. Akra kan termasuk contoh yang saya sampaikan kemarin, terkoreksi dalam, terus dia naik. Terkoreksi dalam terus dia naik. Dan kenaikan ini kan saya ceritakan sebagai resistan kan pertama ya, kedua ya, ketiga. Di ketiga ini adalah 50. Nah, perhatikan di separuh trennya 50 itu, kalau candlenya nggak bagus, seperti ini artinya ada yang koreksi di titik tersebut. Terjadi di beberapa saham dan ini sudah saya bahas di tapi yang di depan tadi ya teman-teman. Pegas, ya nggak ada yang menarik. Dia ada di puncak dan konsol di puncak. Oke, sekarang ke saham sawit teman-teman ya. Sawit kemarin kan saya bilang tidak kemana-mana. Nah ini memang sih untuk Astra Golestari ya, dia koreksi sampai 23 aja belum. Jadi saya rasa orang yang sudah jualan di sawit juga pasti belum beli. LSIP ya pasti kalau seperti ini mending antri di 38 aja, di 1325. Kalau SIM ya antri di bawah aja teman-teman. SSMS dari chartnya mending antri di bawah teman-teman. BWPT Pak, BWPT jelas kan itu koreksi sampai 50 dan belum ada tanda-tanda mau menguat. Jadi ya nggak usah di ini dulu, nggak usah terlalu ini, apalagi pilihannya masih banyak yang ALI, LSIP, SIM, SSMS ya. Sektor batubara gimana Pak? Oke, sektor batubara sebenarnya secara chart turningnya bagus ya teman-teman ya. Ini seperti Harum ini dalam tren turun udah sampai ke 50. Tetapi, nah ini tetapinya, sudah 2 hari bursa yang lalu nggak kuat menembus 50, bahkan hari ini lebih rendah. Hari ini dia jebol, sebelumnya di 38 tuh resistan, nggak kuat turun, dan closingnya kan nggak kuat tuh. Terus dia ke 23,6. Jadi tren turun, ini kan resistan-resistan yang dibentuk pada saat naik. Nggak kuat kan dia? Jadi sekali lagi mendekati 50, kondisi market seperti ini lebih baik take profit teman-teman. Adaro dia ya mantul, tapi pantulannya tidak sekuat ITMG karena dia kembali lagi ke yang hijau atau spekulatif area atau antara 0 sampai support pertamanya. Ini juga ITMG juga sama, ITMG kemarin kumdit ya. Hari ini ex-date berarti ya, hari ini ex-date. Coba kita tengok hari ini ex-date ya, berarti dia turunnya berapa? 1000 ya, bener kan? Sekitar 1000-an. PTBA berhasil closing di atas resistan pertama, tapi kan ya kemarin juga di closing di resistan pertama, kurang begitu menarik sih teman-teman. Indika ya berada di bawah lagi, di support lagi. PTRO ya akhirnya dia terkoreksi juga. Sekarang ini dia terkoreksi. Ya koreksinya kalau kita lihat di Fibo sebelumnya ya dia ada di 2700. Kita coba tengok dulu seperti ini, kita hapus dulu ya. Oke, kalau teman-teman mau cari swing low yang baru tuh gunakan dari sini. Tapi ini cenderungannya sideways dia kalau ada perulangan seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini yang warnanya merah ini. Merah yang kanan ya. Dia terkoreksi saat ini di atas 38 di sini. Bingung? Oke, pakai warna biru dia kalau bingung. Pakai warna biru. Nah itu ya, yang biru. Doit Pak. Ya, doi terkoreksi lagi, masuk ke konsol area lagi. MBSS gimana Pak? MBSS ini... Oke, sebentar. Saya geser dulu MBSS teman-teman. MBSS saya geser dulu. MBSS itu kan dia turun ya. Turun teman-teman nih. Ini tren yang saya ambil untuk MBSS nih. Dia kan turun ya. Jadi kita ambil dari swing high ke sini ke swing low ya. Ini ya, ini kan swing high ke swing low ya teman-teman. Dalam tren turun ini, ya MBSS turning ke atas. Ini resistan pertama ya. Dia ketemu resistan pertama langsung ngumpul di situ.
Ini resistan kedua. Resistan pertama dia ngumpul. Ya area spekulatif buy-nya ya yang di ini di antara 0 sampai 23 ini. Tapi cukup lama. Apakah sabar teman-teman? Ya sekarang sih dia masih berjuang di menembus resistan pertama. Oke, United Tractor ya sinyalnya juga jelek lagi kan dia. Nah ini yang saya bilang kemarin, apakah akan mencari support yang ada di bawahnya. Nah untuk sektor konstruksi dia jadi mandek juga hari ini teman-teman. Ini dalam tren naik terkoreksi kemarin sampai 50 sebenarnya bagus ya. Sebenarnya untuk konstruksi bagus karena dia bisa ngelewatin 50%-nya, 50 retracement dan mantul. Sebenarnya bagus. Ini sih ya masih oke sih ini, cuman ya kepengaruh market saya rasa. Ini juga ini sampai di 50 bertahan di 50. Kalau Wika di bawah 50 dia. Di bawah 50 retracement. Jadi dalam tren turun dia naik. Nah, naiknya kan ini kan resistan pertama, kedua, ketiga. Rata-rata di resistan ke 50 pada balik dan itu sebenarnya menjadi ukuran sih 50 itu, separuh trennya itu. Apakah menembusnya dengan percaya diri atau enggak? Nah ini kan terkoreksi, kalau ini dengan Fibo retrace saja, tren naik, turun terkoreksi 23. Jadi ini kan tren naik nih. Terus kita cari tren turun koreksinya 2338. Terus tren turunnya kan sudah reversal tuh. Baru kita pasangin Fibo untuk mencari resistannya. Dia sampai di 50. Dia sampai di 50 dan bisa bertahan. Ini untuk PTPP. Ya sebenarnya cukup oke juga, tapi ngepas di 50. Kalau misalkan besok nggak kuat ya cari di bawahnya ini di 38. 38 itu di 1230-an sekian. Kalau Waskita dia lebih lagging ya. Jadi memang kemarin juga dia lebih turun, nah ini juga lebih turun. Memang paling bagus Adikarya, Wika, PTPP masih bagus. Kalau Waskita dia memang agak lagging. Nah ini untuk BSD teman-teman, ini yang saya bilang dalam tren naik ini yang biru ini tren naik kan, dia terkoreksi sampai berapa kemarin? Ini terlalu banyak Fibo ini yang gede ini saya geser dulu aja, ya karena ini Fibo tren besarnya teman-teman ya, ini tren besarnya, jadi saya hapus dulu aja. Ya, intinya sih saya ngambil Fibo terakhir aja dalam tren naik ini, terus dia terkoreksi ya, dalam koreksi turun ini. Kan dia ketemu resistan tuh naik. Ini resistannya nih. Ini hari ini bagus banget ini untuk BSD. Dia akan tembus. Dia hari ini ngetes di 1180. Kalau misalkan dia bisa di atas 1180, langsung cari target naiknya. Langsung kita cari target naiknya di sini. Kita aktifkan 161 ini. Nah itulah target dia nanti. Targetnya ternyata bersamaan dengan target besarnya. Nih targetnya deket kan? Targetnya deket dengan tren yang ada di kiri. Tren yang ada di kiri ini, kalau kita samain targetnya sama. Jadi ya Fibo lah seperti itu teman-teman. Kadang banyak presisinya akan ketemu di antara tren dengan trennya. Overlappingnya akan ketemu seperti itu. Yang kanan yang biru itu kan Fibo yang target dari ini. Jadi tren turun ini ya kan. Tren turun ini kan nolnya di bawah. Nolnya kan di bawah nih di sini. Terus dia tembus 100-nya naik ke atas, inilah targetnya. Ternyata targetnya bersamaan pula dengan target tren panjangnya. Tren panjangnya mana? Ini. Itu. Fibo lah seperti itu enaknya ya. Kita bisa cari-cari project apa? Target-targetnya. Nah, Pakuan juga bagus teman-teman. Pakuan juga bagus. Rata-rata menembus resistan semuanya. Nah, ini kan koreksinya kemarin sampai 38. Kalau mau cari target naiknya ya, kalau mau gunakan tren lamanya ya nggak apa-apa, yang warnanya biru. Asri, Pakuan sudah. Asri dia masih agak slow ya.
SMRA dia ada satu uptrend price channel teman-teman. Seperti itu, tapi dia saat ini pergerakannya jadi apa ya istilahnya, agak rapat seperti ini ya, nggak bisa begitu kebaca. Ini agak rapat deh pergerakannya. Oke, saya lanjutkan ke sektor telekomunikasi ya. Telkom kalau ngelihat seperti ini dia akan mencari support yang ada di bawahnya teman-teman. Ini kelihatan sekali. Kita coba bersihkan teman-teman. Ini tren turun yang kemarin. Kalau ini saya geser dulu. Ini tren turun yang kemarin saya hapus dulu seperti ini. Nah, ini kalau tren besarnya dia tembus di 23. Ini support bawahnya ya ini. Tapi sebelumnya teman-teman ngelihat dulu. Di sini kan ada candle nih, kumpulan candle nih. Jadi kisaran support candlenya di 3.600, berikutnya di 3.550. Ini ISAT masih bertahan di 38 ya, nggak terkoreksi lebih dalam. Untuk XL dia saat ini bertahan di 23,6 supportnya ya. Friend masih retracement teman-teman. Ini ketemu puncak, resist, retracement. Kalau kita lihat dari tren turunnya, kita bisa hapus nih tren besar-besarnya ini teman ruwet ya. Kita coba hapus dulu. Oke. Kalau misalkan nih kita lihat nih dari tren besar yang turun ini. Tren sekarang sampai di 38. Nah, 50% dari tren turunnya itu ini. Ya, ini cukup oke sih naiknya di 38. Dia closingnya di bawah 38 teman. Jadi untuk supportnya ya bisa digunakan di support candle. Kalau support candle itu ini. Kalau support Fibo-nya dia jelas ada di 23. Di kisaran sini. Untuk friend. TBIG ya dia masih bentuknya itu downtrend price channel naik. Yang perlu diwaspadai ini adalah ketika naik overshoot dari downtrend price channelnya dia cenderung masuk lagi. Jadi ini teman-teman waspada yang pegang nih barang ya TBIG. Tower kalau ngelihat seperti ini kita kan cari tren nih yang dari yang biru ini. Dia naik ketemu resistan pertama udah nggak kuat. Walaupun ini candlenya hammer ya berarti dia kembali lagi ke area spekulatif buy di sini. Area di bawah ini. Kalau teman-teman yang sudah positioning di bawah ya pasti udah sebaiknya udah take profit, mas turun lagi baru nanti ngambil support lagi. Nah, untuk saham metal ini kalau menurut saya sih udah jarang banget beli saham metal. Sideways ya teman-teman, jelas sekali. Inco juga nggak menarik ya teman-teman. Kalau saya nggak pernah positioning di sini. Tins ya sama ya, nggak menarik. Hanya MDK aja kalau saya suruh milih, saya masuknya di MDK aja. Nah seperti ini ya. Nah MDK ini kita udah bicara di tren terakhir, tren kecil ini aja ya. Karena yang tren koreksi kemarin kan kita udah pernah bahas. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya dan udah paham Fibo kan pasti udah tahu seperti itu. Kalau udah paham Fibo nggak ngelihat channel saya pasti gitu. Ya. Teman-teman, jadi ini kan dia terkoreksi turun, nah 50%-nya udah kelewatin. Dan udah dites hari ini. Berarti pergerakan MDK ini bagus. Ngetes 50, naik di atas 50 kuat, turun di bawah 50 tapi naik lagi. Ini memang barang ini teman-teman silakan perhatikan. MDK ini lebih menarik pergerakannya. Oke, TKIM. TKIM gimana Pak? TKIM koreksi sampai 38. Naik ke 23 atau resistan di atasnya, tetapi ini juga masih ngeruntel di area situ ya, antara 23 sampai 38. Ya seperti yang saya bilang tadi, tapi nggak kemana-mana. Akhirnya orang kan juga mau cuan besar nggak bisa, mau ngambil juga takut. Akhirnya wait and see. Nah ini adalah JSMR. JSMR nih ya teman-teman nih dalam tren naik ya, tren naik. Ingat ya teman-teman. Tren naiknya hanya dari sini. Tren naik yang saya ambil hanya dari sini. Dalam tren naik ini, dia
terkoreksi sampai 61. Ceritanya tentang ini di sini kan tidak kuat di 38, target ke 61 kecapai, maka target naiknya hanya ke 3, minimal ke 38 udah kecapai, koreksi lagi di bawah 38. Ya, berarti kan sideways lagi, ambil lagi di 61, tapi dia udah mantul. Ya mungkin orang-orang yang sudah tahu Fibo narik di 61 dan agak dinaikin dikit harga belinya dia, akhirnya dia beli yang sudah agak di atas. Targetnya paling di 4.250. Oke, kemudian saham semen teman-teman ya. Saham semen ya ini dia koreksi tapi masih kecil. Jadi orang pasti ngantrinya mending ke bawah ya di 38. Sama ini juga seperti ini kalau SMGR nih saya kasih warna biru ya teman-teman. SMGR ini adalah tren yang saya cari retracement-nya. Nah, yang warnanya biru ya. Jadi tren yang saya cari hanya dari sini. Terkoreksi sampai 38. Nah, ini mentok di 38. Pantulannya masih belum tahu besok hari Jumat. Apakah orang akan ngantri dulu di 50? Ya boleh atau silakan dipantau aja. Tapi kalau saya kalau di 38 sih kurang tertarik ya, teman-teman. Apalagi marketnya ISG-nya udah diresist ya. Jadi kurang tertarik. Nah, ini adalah ASA, dia belum ketemu 50 sudah kena take profit. Era saya lihat tadi sempat bagus, tapi terus closingnya ya seperti ini turun. Udah lama saya nggak trading era ya teman-teman. Same tadi sempat membagus, tapi saya nggak punya Same juga. Bosan dengan kondisi bentuk chart seperti itu, saya nggak positioning. EMTK akhirnya kena take profit ya. Candle kemarin spinning, doji, perlu konfirmasi hari ini turun. Ya, ini kalau kita lihat dari tren besarnya. Kalau kita lihat dari tren besarnya, ya itu adalah tren besarnya, tren yang saya analisa maksudnya ini ya. Maka 50%-nya di sini ya, 50%-nya ternyata belum sampai 50%. Hanya di resistan kedua dia udah ada take profit. Berarti teman-teman silakan aja dipantau. Ini cukup banyak demand sebenarnya di area sini. Silakan dipantau aja di 1810-an EMTK. Pak, sudah jualan EMTK, Pak? Sudah. Karena saya ngelihat harganya kok, aduh kayak di, kayak di take profit gitu. Jadi, saya jual lah. Kapan Pak jualnya? Kemarin. Kemarin saya jual full cash. Kenapa full cash Pak? Karena kemarin jam-jam market tutup. Saya sama anak saya sibuk ngedesain banner. Jadi saya nggak sempat lihat market. Jadinya saya full cash pagi hari ini. Untung saya masukkan all in full margin ke Unilever. Nggak usah ditiru ya, nggak usah ditiru. Karena saya bisa keluar secepat mungkin. Saya trader seperti itu. Kemudian sekilas saja nih grup MPPA ya. Ini grup MPPA ya lagi kurang menarik ini, tapi berada di support dia. Berada di support di 530. Sudah untuk MLPL nih jelas juga mencari support di bawahnya di 317. LPPF ini ya begini pergerakannya dia. Naik-naik terus seperti itu. Kalau kita lihat kan target-targetnya dia ada nih di sini. Saya sih senang memantau ini barang ya. Nih kalau kita lihat monthly seperti ini. Monthly oke banget teman-teman. Monthly-nya oke banget. Weekly-nya juga mulai oke, ketemu resistan EMA 200. Nah, daily-nya ini teman-teman cari aja titik masuk terbaiknya di mana Pak ini barang. Ini barang kan naik terus nih boleh dibilang. Coba dicari targetnya itu ketemu di mana. Ya, kita cari targetnya. Nah, ini target-targetnya. Di sini aja dia dari tren kecil ini aja dia target-targetnya ketemu. Sini ya, di sini. Kemudian MLPT Pak, MLPT masih belum ada yang menarik. MTDL dia antara 23 sampai 38 ya. Seperti yang saya bilang tadi, saham-saham antara 23 38 nggak turun lebih dalam, jadi orang wait and see aja. Cepin nggak menarik, dia ketemu di support hampir jebol. Kemudian Java
berada di area dasar sih, cuma nggak menarik karena ya lihat saja candlenya kan. Candle closingnya hari ini itu dia berada di, boleh dibilang titik closing terendah dari area hijau itu. Malindo Fitmil juga sama. Lagi ayam-ayam ini saya bahas. Kenapa Pak ayam dibahas? Kan nggak bagus chartnya. Ya ada banyak yang minta kok. Walaupun saya nggak masuk ya. KF juga nggak. Farmasi nggak menarik ya, nggak menarik. Farmasi, Kalbe Farma juga akhirnya koreksi. Nah seperti ini teman-teman bisa ngelihat nggak swing low terakhir? Kita ambil swing high terakhir mana ini? Swing low terdekatnya mana? Swing low terdekatnya ini. Berarti kalau dua titik itu berarti tren yang kita tarik kan ini. Nah bagi yang tertarik di KLBF, coba tarik Fibonya. Coba ditarik Fibonya ya, seperti ini. Nah, inilah Fibonya. Jadi dia terkoreksi tadi sempat ke support pertama. Baru support pertamanya ya, dia terkoreksinya. PRDA nggak begitu menarik, teman-teman. Silo nggak begitu. Silo ya, ini ada ini ya. Ada sinyal ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman cari tren besar ini, tren kecil ini aja. Ya. Ini saya geser dulu. Dari sini, dari tren kecil ini, kita mengukur kekuatan dia pakai ini. Nah, ternyata dia sudah berhasil tutup di atas resistannya yang pertama. Yaitu hanya dari tren ini aja teman-teman ya. Nggak usah mikirin yang panjang ini. Yang panjang ini kita gunakan nanti ketika dia sudah selesai menyelesaikan tren kecilnya ini. Gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, IHSG saat ini new high up, tapi ada banyak tapinya yang udah saya jelaskan tadi di depan. Silakan teman-teman cek lagi penjelasan dari saya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.